Mataram Islam merupakan kerajaan besar terakhir di Jawa. Perjalanan sejarahnya penuh dinamika dan drama, namun daya tahannya luar biasa. Hingga zaman modern ini, eksistensi Mataram masih berlangsung. Berikut perjalanan sejarah Mataram dari berdiri di Kota Gede tahun 1586 hingga munculnya Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualam. Mataram Islam berawal dari tanah perdikan yang diberikan Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya, kepada Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Danang Sutawijaya. Hadiah itu diberikan karena kesuksesan Danang Sutawijaya, Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Juru Martani dalam misi membunuh Adipati Jipang, Arya Penangsang. Ki Panjawi mendapat bagian di Pati, sedangkan Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya mendapat bagian di Alas Mentaok yang kini menjadi Kota Gede, Yogyakarta. Alas yang penuh pohon mentaok yang rimbun itu kemudian dibabat dan berdirilah Kadipaten Mataram dipimpin Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Ketika kepemimpinan berpindah ke Danang Sutawijaya, ia mengembangkan kadipaten tersebut menjadi sebuah kerajaan setelah surutnya Kerajaan Pajang. Berikut perjalanan Mataram Islam dari masa ke masa. Tahun 1586, Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya. Sejak itu, Danang Sutawijaya menjadi raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Ia sukses meluaskan pengaruh Mataram, bahkan kemudian menggantikan posisi Kesultanan Pajang yang sudah surut. Panembahan Senopati berusaha terus meluaskan pengaruh, namun masih kesulitan melakukan ekspansi ke Jawa Timur. Tahun 1601, Panembahan Senopati tutup usia. Putranya, Mas Jolang, kemudian diangkat sebagai Raja Mataram kedua dengan nama Hanyokrowati. Kerajaannya masih di Kota Gede. Semasa pemerintahannya, Hanyokrowati harus menghadapi dua pemberontakan dari kakaknya sendiri, yakni Pangeran Puger yang dijadikan Adipati Demak dan Pangeran Jayorogo yang menjadi Adipati Ponorogo. Pemberontakan Pangeran Puger cukup melelahkan, terjadi sejak tahun 1602 dan baru bisa diredam pada tahun 1605. Menurut Serat Kondo, seperti dikutip sejarawan Haji de Graaf, Pangeran Puger ditangkap setelah pasukannya dikalahkan dan dibuang ke Kudus untuk menjadi santri dan dalam pengawasan ketat. Setelah itu, pemberontakan datang dari kakaknya yang lain, yakni Pangeran Jayorogo pada tahun 1608. Namun, pemberontakan ini dengan mudah diatasi dan Pangeran Jayorogo dibuang ke Pulau Nusa Kambangan. Tahun 1613, Hanyokrowati meninggal dunia di Krapyak. Posisinya sempat diganti putranya dari istri Ratu Tulung Ayu, yakni Raden Mas Wuryah alias Arya Martapura, namun ia hanya menjadi raja sehari. Sebelum jadi raja, Hanyokrowati berjanji kepada istrinya Ratu Tulung Ayu. Jika ia menjadi raja, maka putra Ratu Tulung Ayu akan meneruskan tahtanya. Namun, cukup lama Ratu Tulung Ayu tak segera memiliki putra. Hanyokrowati kemudian memutuskan menikah lagi dengan Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo. Dari perkawinan ini, Hanyokrowati memiliki putra Raden Mas Jatmika alias Raden Mas Rangsang yang lahir pada tahun 1593. Semasa Hanyokrowati sudah menjadi raja, kemudian Permaisuri Ratu Tulung Ayu melahirkan putra pada tahun 1605
dan diberi nama Raden Mas Wuryah alias Arya Martapura. Namun, Raden Mas Wuryah diceritakan menyandang Tunagrahita. Karena janji memberikan tahta kepada putra Ratu Tulung Ayu, maka ketika Hanyokroowati tutup usia pada tahun 1613, tahta langsung diberikan kepada Raden Mas Wuryah meski ia hanya menjadi raja sehari. Setelah itu, tahta langsung diberikan kepada kakaknya Raden Mas Jatmika alias Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di masa Sultan Agung inilah keraton dipindah dari kota gede ke daerah Kerto yang kini masuk kecamatan Pleret, Bantul. Jarak Kerto dari kota gede sekitar 8 km. Pembangunan keraton Kerto dimulai pada tahun 1614 dan Sultan Agung pindah ke keraton itu pada tahun 1622. Pada pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa keemasannya, menguasai seluruh pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia. Selain itu, Mataram juga menguasai Palembang, Jambi, dan Kalimantan. Tahun 1645, Sultan Agung tutup usia. Ia digantikan putranya dari Ratu Batang, yakni Raden Mas Sayidin yang bergelar Amangkurat I. Di masa Amangkurat I, keraton kembali dipindah ke daerah Pleret, sekitar 2 km sebelah timur Keraton Kerto. Keraton ini tak kalah megah dan besar dibanding Keraton Kerto. Namun pada April sampai Juni 1677, keraton ini diserang oleh pasukan Raden Trunojoyo dari Madura dan Pangeran Kajoran dibantu pasukan dari Makassar pimpinan Karenggalesong. Keraton Pleret mampu dikuasai pasukan Trunojoyo pada 28 Juni sampai 3 Juli 1677. Harta benda keraton dan beberapa wanita dibawa ke Kediri. Keraton Pleret dibakar dan hancur. Sementara Amangkurat I terpaksa lari ke arah Tegal. Ia meninggal dunia di daerah Wonoyoso atau Winduaji, Banyumas pada tanggal 13 Juli 1677. Tahun 1677, putra Amangkurat I, Raden Mas Rahmat, kemudian meneruskan kerajaan Mataram. Ia bertahta sebagai raja dengan gelar Amangkurat II. Karena keraton Pleret sudah hancur dan dianggap sudah tak ada wahyunya, ia membangun keraton baru di Kartosuro, sebelah barat bekas kerajaan Pajang. Keraton ini mulai dijadikan pusat pemerintahan Mataram pada tanggal 11 September 1680. Sejak itu, Mataram berpusat di Kartosuro. Amangkurat II tutup usia pada tahun 1703. Posisinya digantikan putranya Raden Mas Sutekno yang bergelar Amangkurat III. Namun, pemerintahannya hanya 2 tahun dari tahun 1703 sampai 1705. Posisinya sebagai raja direbut oleh pamannya sendiri, Pangeran Puger. Mendapat bantuan VOC dan beberapa pejabat, Pangeran Puger kemudian dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Pada 22 Februari 1719, Pakubuwono I wafat. Tahta raja kemudian dilanjutkan oleh putranya Raden Mas Suryaputro dan bergelar Amangkurat IV. Dialah yang kemudian melahirkan keturunan yang nantinya menjadi raja di Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, serta Adipati di Pura Mangkunegaran dan Pura Paku Alam. Ia masih berkeraton di Kartosuro. Ketika wafat pada 20 April 1726, posisinya digantikan putranya Raden Mas Probo Suyoso dengan gelar Sunan Pakubuwono II. Keraton Pakubuwono II masih di Kartosuro.
Namun pada tahun 1742, Keraton Kartosuro diserang cucu Amangkurat III, Mas Garendi alias Sunan Kuning, yang didukung pasukan etnis Cina. Peristiwa itulah yang disebut Geger Pacinan. Pakubuwono II terpaksa mengungsi ke Ponorogo dan Keraton Kartosuro sempat diduduki Mas Garendi yang bergelar Amangkurat V. Mendapat bantuan VOC dan Adipati Cakraningrat IV, Pakubuwono II akhirnya mampu merebut kembali Keraton Kartosuro. Karena keraton sudah diduduki pemberontak, maka dianggap sudah kehilangan wahyu. Pakubuwono II lalu memindah keraton ke desa Sala. Tepatnya pada 17 Februari 1745, Sunan Pakubuwono II pindah ke Keraton Baru di Solo. Sejak saat itulah berdiri Keraton Kasunanan Surakarta sebagai penerus Kerajaan Mataram. Pemerintahan Pakubuwono II masih harus menghadapi pemberontakan keponakannya sendiri, Raden Mas Said alias Pangeran Samber Nyawa. Ia putra Arya Mangkunegara, saudara Pakubuwono II yang dibuang ke Thailand karena anti VOC. Belakangan, saudara Pakubuwono II lainnya, Pangeran Mangkubumi, juga keluar dari keraton dan melakukan pemberontakan, bergabung dengan Raden Mas Said. Ini membuat Keraton Kasunanan Surakarta terus tertekan. Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749 dan digantikan putranya Raden Mas Suryadi yang bergelar Pakubuwono III. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said semakin gencar. Akhirnya, Gubernur Wilayah Laut Utara VOC, Nicholas Harting, menginisiasi sebuah perdamaian. Maka lahirlah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar. Perjanjian ini memberikan separuh wilayah Mataram kepada Pangeran Mangkubumi. Sejak itu, Mataram menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi mendirikan Kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Ia kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Ternyata konflik belum berakhir. Pangeran Samber Nyawa yang pecah kongsi dari Pangeran Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Akhirnya, dilakukanlah Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Perjanjian ini melibatkan VOC, Pakubuwono III, Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said. Melalui perjanjian ini, Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III harus merelakan sebagian wilayah untuk Raden Mas Said. Wilayah yang diberikan kepada Raden Mas Said adalah sebagian wilayah Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Ngawen. Namun, Raden Mas Said hanya boleh berkuasa sebagai adipati. Setelah itu, berdirilah Pura Mangkunegaran dan Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Dengan demikian, wilayah Mataram terbagi menjadi 3 kekuasaan. Ternyata perpecahan belum selesai sampai di situ. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Hindia Belanda dari tangan Belanda. Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono II yang sebelumnya dilengserkan oleh Gubernur Jenderal Belanda, Herman Willem Daendels, merebut kembali tahtanya. Kembali memerintah Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuwono II tegas kepada penjajah baru Inggris dan tak mau mengikuti keinginan mereka. Bahkan Hamengkubuwono II terang-terangan menentang mereka. Inilah yang membuat Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles kemudian menyerang Keraton Yogyakarta pada 18 Juni 1812. Pada 20 Juni 1812, Inggris menguasai Keraton Yogyakarta dan kembali melengserkan Hamengkubuwono II untuk digantikan putranya Raden Mas Suroyo
sebagai Hamengkubuwono III. Konsekuensi lain, sebagian wilayah Kesultanan Yogyakarta diserahkan kepada saudara Hamengkubuwono II, yakni Pangeran Notokusumo yang dianggap berjasa bagi Inggris. Lalu, pada 29 Juni 1813, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I. Sejak saat itulah berdiri Pura Paku Alam. Tanah yang menjadi wilayah Paku Alam adalah Kemantren di Yogyakarta yang kini menjadi Kecamatan Pakualaman dan daerah Karangkemuning yang disebut Kabupaten Adikarto, terletak di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo. Demikianlah perjalanan Mataram Islam dari Kota Gede menuju ke Kerto, beralih ke Pleret, pindah ke Kartosuro, pindah lagi ke Surakarta. Setelah itu, Mataram pecah jadi dua dan berdirilah Kesultanan Yogyakarta, disusul berdirinya Pura Mangkunegaran dan Pura Paku Alam.